Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Insinyur Noprianto Pasai, STMT. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Mesin Konversi Energi 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pengusulan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Berikut adalah deskripsi umum dari mata kuliah Mesin Konversi Energi 1 yang merupakan mata kuliah wajib yang dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah mesin konversi ini menguraikan tentang prinsip dasar dan penerapan proses konversi energi pada mesin-mesin termal. Cakupan materi meliputi siklus teoritis mesin, jenis bahan bakar, reaksi pembakaran, serta analisis langkah kerja pada mesin pembakaran dalam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan dasar, menganalisis dan mengaplikasikan konsep-konsep teknik mesin dalam bidang konversi energi dengan pendekatan logis, kritis, dan inovatif. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang konversi energi, konstruksi mesin, dan metalurgi. Yang kedua adalah menguasai konsep-konsep pengetahuan dasar teknik mesin dalam bidang konversi energi, konstruksi mesin, dan metalurgi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi bidang konversi energi, konstruksi mesin, dan metalurgi. Yang keempat, mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar teknik mesin yang meliputi bidang konversi energi, konstruksi mesin, dan metalurgi. Capaian pembelajaran mata kuliah mesin konversi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan siklus teoritis, bahan bakar, dan reaksi pembakaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan langkah ekspansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kerja siklus dan keseimbangan energi. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan termodinamika siklus turbin gas. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kompresor aksial dan sentrifugal pada sistem turbin gas. Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pada tahapan pendahuluan, strategi yang dilakukan adalah kontrak kuliah, penjelasan pencapaian pembelajaran, dan pengantar topik. Tahapan yang kedua, penyampaian materi. Strategi yang dilakukan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi siklus. Pendalaman materi. Strategi yang dilakukan adalah tugas terstruktur, studi literatur, analisis kasus nyata. Umpan balik, strategi yang dilakukan adalah kuis, tanya jawab, presentasi hasil analisis, dan yang terakhir evaluasi. Strategi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan UTS, UAS, penugasan individu maupun kelompok. Penilaian pada akhir semester diperoleh dari akumulasi kehadiran dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Penilaian diperoleh dari hasil penugasan yang diberikan baik secara individu maupun kelompok serta keaktifan dalam interaksi mata kuliah di kelas. Demikianlah deskripsi mata kuliah mesin konversi energi 1. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan keempat dengan pokok bahasan siklus aktual pada motor bakar.
Selamat berjumpa kembali, selamat sore. Ya, bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Sehat. Kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mata kuliah mesin produksi energi 1 di pertemuan yang keempat. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bagaimana perubahan energi pada berbagai jenis mesin produksi energi seperti itu. Nah, pada kali ini salah satunya yang kita akan bahas adalah tentang siklus aktual pada motor bakar. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang teori siklus pada motor bakar, tapi secara teori ya, jadi secara ideal, di siklus secara ideal seperti itu. Nah, lanjut ke materi. Untuk pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah siklus aktual motor bakar. Nah, sub pokok bahasannya ada 5, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau pembakaran atau power stroke, dan yang terakhir adalah langkah buang. Nah, sebelumnya ini kan kita sudah pernah belajar tentang langkah ya di perkuliahan sebelumnya ya. Pernah belajar tentang motor bakar ya. Nah, kalau di motor bakar itu kira-kira ada beberapa jenis motor bakar yang Anda ketahui. Ada dua ya. Apa saja? Motor bakar atau siklus Otto dan siklus diesel ya. Nah, siklus Otto atau motor bakar itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu motor pembakaran dengan 4 langkah dan motor pembakaran dengan 2 langkah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang siklus 4 langkah pada motor bakar. Nah, kita mulai dari definisi dari siklus aktual. Siklus atau aktual adalah siklus nyata yang terjadi pada mesin pembakaran dalam, berbeda dari siklus teoritis karena adanya rugi-rugi praktis. Jadi yang dimaksud dengan rugi-rugi praktis dalam hal ini adalah adanya gesekan, ya, ada reversible seperti itu. Jadi ada rugi-rugi dalam proses pembakaran seperti itu. Nah, proses pembakaran yang terjadi rugi-rugi itu selalu diawali dengan kehilangan tenaga. Kenapa bisa ada kehilangan tenaga? Karena terjadi gesekan di dalam ruang silinder atau pembakaran. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan deviasi itu salah satunya adalah kehilangan panas, kemudian gesekan mekanis dan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kehilangan panas, gesekan mekanik dan pembakaran yang tidak sempurna itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah rasio kompresi. Nah, pergerakan torak atau piston dalam silinder itu mengakibatkan gesekan mekanis ya. Nah, gesekan mekanis itu pasti akan menimbulkan panas. Nah, panas yang ditimbulkan itu menyebabkan terjadinya proses untuk siklus motor bakar dengan 4 langkah itu ada periode. Ada 1 kali siklus itu ada 1 periode ya. Itu torak bergerak sepanjang titik mati atas menuju titik mati bawah, kembali ke titik mati atas dan seterusnya sampai kembali ke titik mati atas kembali. Itu langkah buang atau langkah ekspansi. Nah, lanjut pada motor bakar torak itu yang lazim, yaitu motor bakar torak yang menggunakan batang penggerak dan poros impor. Jadi ada juga yang modelnya tipe lain untuk motor bakar,
yaitu tipe Winkle. Tapi kita tidak membahas pada kali ini, kita tidak membahas tentang tipe Winkle. Nah, gerakan pada motor bakar itu ada 360 derajat sudut engkol. Jadi 360 derajat sudut engkol itu menghasilkan satu langkah kerja ya, bekerja pada piston. Di sini kita lihat perbandingan siklus teoritis dan aktual. Ya, di sini ada aspek proses itu siklus teoritisnya adalah ideal dan reversibel. Nah, sedangkan untuk siklus aktual itu terjadi kehilangan panas dan gesekan. Seperti itu. Untuk aspek pembakaran, untuk siklus teoritisnya itu adalah instan dan sempurna. Nah, sedangkan untuk siklus aktual itu waktunya nyata, jadi secara real time dan biasanya tidak sempurna. Karena hanya yang teoritis ini yang ideal, seperti itu. Untuk efisiensinya, kalau teoritis artinya dia bersifat ideal, artinya dia nilainya maksimum. Nah, sedangkan kalau aktual itu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena terjadi rugi-rugi pada sistem pembakarannya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh, misalnya siklus Otto ideal dan siklus Otto nyata. Jadi siklus ideal itu selalu sifatnya itu ideal, ya. Apa maksudnya ideal di sini? Kira-kira ada yang mau komentar apa yang dimaksud dengan siklus ideal? Dan sebelumnya kita sudah bahas siklus ideal. Apa itu siklus ideal? Jadi siklus ideal itu adalah siklus di mana kita mengasumsikan bahwa tidak terjadi rugi-rugi pada sistem seperti itu atau pada siklus. Sedangkan siklus yang nyata atau real itu pastinya terjadi rugi-rugi ya pada suatu siklus seperti itu. Nah, kita lanjut ke siklus kerja motor bensin. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar ada siklus ya, siklus kerja pada motor bensin. Engkol dan dihubungkan oleh crankshaft. Oke, ini bisa kita lihat pergerakan dari animasi dari pergerakan pistonnya dalam proses ini. Ini langkah yang pertama bisa kita lihat. Kita lihat langkah itu bagaimana? Langkah yang piston bergerak dari stimati atas menuju stimati bawah. Nah, ketika pergerakan piston itu menuju stimati bawah, maka katup buang akan tertutup dan katup masuk akan terbuka, sehingga aliran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang biru itu adalah bahan bakar yang masuk, campuran bahan bakar dan udara. Jadi prinsip dasar dari pembakaran itu adalah adanya bahan bakar dan udara ya, bahan bakar dan udara. Nah, setelah itu masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi itu adalah langkah dari piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ya. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, pergerakan itu mengakibatkan yang namanya perubahan kompresi. Dalam kompresi, terjadi perubahannya. Ini dari ini TNB
titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, untuk langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Yaitu itu bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, pergerakan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan karena di sini sudah ada campuran bahan bakar dan udara, ya. Campuran bahan bakar dan udara itu kompresi sehingga naik temperaturnya sehingga mendekati yang namanya titik nyala dari bahan bakar. Nah, ketika titik nyala dari bahan bakar, maka diberikan percikan dari besi sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya proses pembakaran dalam ruang bakar atau ruang persumber. Nah, ketika terjadi proses pembakaran dalam ruang persumber, maka terjadi ledakan di sini, di daerah ini, ya. Karena tekanannya besar dan diberikan percikan api, maka terjadi pembakaran. Jadi pembakaran dalam hal itu, kalau kita lihat secara nyata, ini adalah ledakan sebenarnya. Ledakan yang terjadi. Jadi ledakan ini mengakibatkan terjadinya tekanan yang besar pada piston, sehingga dia mendorong piston menuju titik mati bawah. Nah, tekanan dari pembakaran ini yang menyebabkan dorongan terhadap piston menuju titik mati bawah itu mengakibatkan atau menghasilkan yang namanya langkah atau langkah tenaga, ya, atau langkah power, atau terjadinya power, ya. Jadi itu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha itu dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Jadi ini sudah ketiganya dari langkah yang dilalui oleh motor 4 langkah. Nah, ketika terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah, maka terjadi namanya langkah usaha atau langkah tenaga. Nah, indikator langkah tenaga ini menghasilkan daya atau torsi. Nah, daya atau torsi itu berupa daya mekanik. Nah, daya mekanik itulah yang akan digunakan nantinya. Digunakan untuk menggerakkan suatu kendaraan. Nah, langkah yang terakhir adalah posisinya itu nanti dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ya. Ini titik mati bawah menuju titik mati atas, dan posisi katup itu katup masuk ke tutup, katup buang ke buka, sehingga sisa pembakaran itu akan keluar melalui stop manifold. Nah, saya kira itu adalah prosedur atau langkah-langkah yang akan dilalui suatu mesin motor dengan 4 langkah. Seperti itu. Saya kira sangat jelas kita bisa lihat di sini di slide bahwa pergerakan dari piston itu seperti ini, ya.
Kira ada yang menanyakan? Sudah jelas? Jelas? Oke, kalau begitu kita lanjut ke seri selanjutnya. Ya, jadi kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari piston pada langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini ada kaitan dengan mekanika fluida ya. Mekanika fluida. Prinsip dasar dari mekanika fluida itu apa? Bahwa fluida yang dapat dikompresi adalah fluida kompresibel. Nah, fluida kompresibel itu contohnya adalah berbentuk gas. Makanya tadi bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara yang dimasukkan ini, bahan bakar terlebih dahulu diinjeksi. Ya, kalau misalnya sistem yang lama itu masih pakai karburator, yang baru sistem yang baru sekarang itu sudah pakai sistem injeksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengaburkan bahan bakar, jadi dirubah partainya menjadi gas, sehingga nanti campuran bahan bakar dan udara itu bisa tercampur dengan. Nah, campuran bahan bakar itu adalah bersifat kompresibel karena hanya fluida kompresibel saja yang dapat dikompresi. Nah, ini kaitannya dengan rasio kompresi ya, rasio kompresi pada langkah yang kedua. Kenapa saya ulang lagi bahas tadi tentang kompresi? Karena di sini kita akan lebih jauh membahas tentang rasio kompresi. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio kompresi? Rasio kompresi adalah perbandingan, ya, perbandingan perubahan penguatannya dan kursi melalui rasio kompresi. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya, seperti itu yang saya tadi sampaikan bahwa rasio kompresi itu adalah perubahan volume, ya. Perubahan volume dari silinder. Perubahan volume itu diakibatkan dari pergerakan piston. Nah, semakin besar rasio kompresinya, maka semakin besar juga daya yang dihasilkan. Kenapa seperti itu? Anggaplah ini kita asumsikan rasio kompresi 1:8 ya. Jadi anggaplah ini kita bagi menjadi 8 bagian. Ini posisi yang sesuai dengan kebutuhan yang Anda ingin pakai, misalnya kebutuhan Anda. Misalnya untuk mengangkut barang ya, yang dengan beban yang berat itu biasanya menggunakan motor diesel. Kenapa? Karena rasio kompresinya itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan rasio pada yang diberikan perubahan tekanan. Nah, perubahan tekanan itulah yang menghasilkan daya dan torsi yang besar. Jadi untuk memilih jenis kendaraan yang memiliki torsi besar itu dilihat dari salah satu indikatornya adalah rasio kompresinya. Sampai sini jelas? Oke. Oke, mungkin untuk langkah kompresi mungkin sudah jelas. Selanjutnya langkah usaha, karena ada dorongan dari proses pembakaran. Proses pembakaran ini mengakibatkan dorongan terhadap piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga menghasilkan langkah usaha. Seperti itu. Saya kira tidak banyak yang kita bahas. Yang terakhir adalah langkah buang. Oh ya, ini salah ya. Ini langkah buang ya, atau langkah exhaust atau ekspansi. Jadi di sini sisa bahan bakar itu dikeluarkan dari ruang silinder ya, atau ruang bakar dari pergerakan piston yang
Oke. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari mata kuliah ini, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah tentang siklus aktual dari motor bakar. Itu menunjukkan deviasi yang nyata dari siklus teoritis. Artinya adalah siklus aktual itu dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh eksternal dan dia sangat sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna gesekan dan tarik besi dengan menyebabkan kehilangan daya atau kehilangan tenaga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami siklus aktual itu membantu meningkatkan desain musik agar lebih efisien. Jadi artinya di sini bahwa ketika kita mengetahui kekurangan dari siklus aktual, maka kita bisa lebih meningkatkan efisiensi dari motor bakar tersebut. Saya kira seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akan kasih tugas. Silakan ditulis tugasnya. Jelaskan bagaimana siklus aktual bekerja dan perbedaannya terhadap siklus diam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang saudara pahami dari pertemuan kita pada hari ini? Oke, selanjutnya mungkin minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan tentang motor berangka dan motor diesel atau siklus diesel. Seperti itu. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.